Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Mbah Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan antara artis penyanyi saudari Indah Permatasari dan artis komedian saudara Arie Kriting yang pada hari Selasa Pon tanggal 12 kemarin telah melangsungkan pernikahannya. Nah, bagaimanakah hasil perhitungan perjodohannya jika didasarkan pada weton lahir mereka masing-masing? Sebelum Mbak sampaikan hasil perhitungannya, di sini terlebih dahulu tentu kita telusuri terlebih dahulu ya weton mereka masing-masing ya melalui tanggal lahir mereka. Saudari Indah Permatasari ini diketahui lahir pada tanggal 16 Mei ya tahun 1997, dan kalau kita telusuri melalui penanggalan Jawa Abadi, kita temukan data wetonnya adalah hari Jumat Legi. Jumat Legi ini berarti Neptunnya 11. Sedangkan yang Arie Kriting ini lahir pada tanggal 13 April tahun 1985, dan kalau kita telusuri weton lahirnya bisa kita peroleh data wetonnya adalah hari Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon ini Neptunnya 17. Ini artinya perjodohan mereka yaitu Jumat Legi ketemu Sabtu Kliwon, berarti 11 ketemu 17, Neptu weton jodohnya ketemu 28, dan mereka telah melangsungkan pernikahannya kemarin di hari Selasa Pon tanggal 12 Januari kemarin ya. Nah, kalau kita hitung ya berdasarkan perpaduan weton mereka berdua ketemu 28, kalau kita akumulasi dengan Selasa Pon ini Neptunnya 10, berarti 28 ditambah 10 sama dengan 38. Kalau kita bagi 5 sisanya 3. Ini memang hasilnya sangat bagus, tetapi setelah Mbak cross check ternyata Selasa Pon ini adalah hari naasnya mempelai laki-laki. Artinya hari naas dari saudara Arie Kriting. Arie Kriting ini wetonnya Sabtu Kliwon, dan naas Sabtu Kliwon adalah termasuk Selasa Pon ini naas dari weton Sabtu Kliwon. Nah, dari hasil perhitungannya ini nanti tentu saja kita akan bisa memperkirakan atau memprediksi seperti apa kira-kira realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh Ilmu Titen Kejawen berikut ini. Baik, yang pertama, hasil perhitungan hari umumnya ini berarti Jumat ketemu Sabtu. Ini bermakna celaka atau cinoko. Ini yang menyangkut nasib dan peruntungannya dianggap tidak baik karena sering menghadapi nasib yang kurang beruntung, bermakna celaka atau ciloko. Kemudian yang kedua, hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo. Ini bertolak belakang karena bermakna bejo ini berarti insya Allah rumah tangganya nanti senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan atau ketunggal bejo. Berikutnya hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel. Ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng, dan punggel di sini bisa disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena memang terjadi perceraian. Jadi punggel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup, pekat mati atau pekat hidup. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe loro. Ini bermakna perjodohan ini dimungkinkan berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya.
dan ini nanti bisa menimpa sang istri, sang suami, ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai. Selanjutnya hasil perhitungan 5 siklus yang kedua, ini tipe gedong atau papan. Ini bermakna insya Allah perjodohan ini nantinya rumah tangganya, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tinggi. Artinya aspek ekonominya ini benar-benar bagus. Selanjutnya hasil perhitungan 7 siklus yang pertama, ini tipe lebu katiup angin. Ini bermakna dimungkinkan yang bersangkutan ini sering mengalami kesusahan dalam berumah tangga, ya, sering gagal, sering tidak tercapai cita-citanya, hajat-hajatnya, keinginan-keinginannya. Makanya hidupnya ini diperkirakan kurang tenang dan sering berpindah-pindah tempat. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua, ini tipe Pandito Mukti. Ini bermakna aspek sosialnya ini diperkirakan kurang bagus karena sering difitnah, dicaci maki, dikucilkan. Tetapi baiknya yang bersangkutan ini insya Allah tetap yuwono, tetap adem ayem tentrem rumah tangganya, meskipun sering menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan aspek sosialnya atau hubungannya dengan orang lain. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus, ini tipe topo. Ini biasanya yang bersangkutan ini sering menghadapi permasalahan, sering menghadapi kesulitan dalam rumah tangganya, menghadapi kendala terutama di awal-awal pernikahannya. Tetapi jika yang bersangkutan ini bisa melewatinya, insya Allah kedepannya ini sangat baik, ya, rumah tangganya. Dan ini kalau kita kaitkan dengan pernikahan mereka yang mohon maaf katanya tidak mendapatkan restu dari pihak orang tua mempelai wanita, yaitu orang tua dari saudari Indah Permatasari ini. Nah, ini boleh jadi pernikahan mereka yang mungkin akan banyak menghadapi permasalahan terutama di awal-awal pernikahannya ini. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9, ini ketemu 2,8, ini bermakna banyak rezekinya. Nah, dari hasil perhitungannya ini tadi secara keseluruhan ini ada 3 lampu hijau, kemudian 5 lampu kuning dan 1 lampu merah. Nah, ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan masing-masing dari hasil perhitungan 3 siklus yaitu tipe bejo, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe gedong atau papan, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 2,8 bermakna banyak rezekinya. Sedangkan kelima lampu kuningnya ini ia dapatkan masing-masing dari hasil perhitungan hari umumnya. Pertemuan hari umumnya Jumat ketemu Sabtu bermakna celaka, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe loro, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe lebu katiup angin, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Pandito Mukti, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe topo. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe punggel tadi. Nah, jika diprosentase secara keseluruhan, potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 61% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 39% gagal. Nah, kelebihan dari petung jodoh ini adalah aspek sandang pangani, ya, ini di level yang bagus karena punya penafsiran bejo, kemudian gedong dan murah rezekinya. Artinya ketiga lampu hijaunya ini tadi berkaitan erat, ya, dengan aspek ekonominya, ya. Sedangkan keharmonisannya ini juga diperkirakan bagus karena tidak ada penafsiran padu atau sujana, sehingga diperkirakan cekcoknya ini sangat minim, gitu ya. Sedangkan kelemahan dari petung jodoh ini ada 1 lampu merah dan 5 lampu kuning. Yang perlu diwaspadai adalah aspek kesehatannya, ya, dan naasnya atau apesnya. Kenapa? Ya karena lampu kuningnya ini jatuhnya di celaka atau ciloko, kemudian
loro atau sakit, lalu lepu tiup angin yang diperkirakan banyak menghadapi ujian, cobaan, lalu pandito mukti yang sering menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan aspek sosialnya atau hubungannya dengan orang lain, dan topo yang diperkirakan akan menghadapi banyak permasalahan terutama di awal-awal pernikahannya. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan, tetapi ini belum termasuk kategori yang dianjurkan atau direkomendasikan. Kenapa? Karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi, tetapi ya potensi keberhasilan 60% ke atas ini relatif masih bisa diperbaiki ke depannya. Tentu saja ini semua ya berpulang pada usaha ikhtiar dari masing-masing yang menjalaninya, sejauh mana yang bersangkutan ini mau berjuang, bekerja keras terus untuk memperbaiki rumah tangganya supaya masa depan rumah tangganya jauh lebih baik. Nah, ini semua tentu saja sebatas sebagai pengiring saja ya. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.